قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali dengan izin, iradah, kudrahnya, hidayah dan inayahnya Allah, kita bisa berkumpul di rumah Allah, mengkaji ayat Allah dan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutama jamaah kaum muslimin, menyangkut tentang hak Allah atas hambanya untuk ditauhidkan dan hak kewajiban hamba atas Rabb-nya untuk tidak sedikit dengan sesuatu apapun menyekutukannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berada di majelis ilmu jamaah kaum muslimin itu adalah pintu besar dari kebaikan. Ketika Allah perintahkan baginda Rasul, wa qur rabbi zidni ilman, katakan wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahlah untukku ilmu. Para mufassirin mengatakan tidak ada sesuatu apapun yang diperintahkan baginda Rasul oleh Rabb-nya untuk minta ditambahkan melainkan daripada ilmu. Apalagi ilmu ini jamaah kaum muslimin, ilmu tauhid dan akidah yang kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya dengan qalbun salim, hati yang selamat, akidah yang jernih, akidah yang bersih, tidak ternodai dengan syirik, maksiat, kefasikan dan lain sebagainya. Salawat dan salam kita doakan kepada Rabb kita Allah agar mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, masih dalam kajian lanjutan terhadap kitab Tauhid fi Dhawi Aqidati al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita membacakan firman Allah, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Allah mengingkari dengan pertanyaan pengingkaran, kenapa mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan apapun dan padahal mereka itu juga diciptakan. Di pertemuan sebelumnya jamaah kaum muslimin, kami memberikan kesimpulan dari metode syariah dalam penanaman nilai tauhid dan pembentukan karakter tauhid, yaitu dimulai dengan melihat keagungan alam semesta sebagai objek ciptaan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita berbicara tentang kurikulum pendidikan dalam kategori penanaman nilai tauhid, maka modul pertama atau materi pertama yang harus ditanamkan kepada si peserta didik adalah modul alam semesta, melihat keagungan alam semesta. Dan itu yang sering kali bisa jadi ratusan ayat dalam kitab suci kita
Allah perintahkan kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat diri kalian, lihat langit, lihat gunung, lihat unta, kata Allah. Lihat Pak, bukan lihat tanpa iktibar, tapi fanduru an-nadhar, lihat menggunakan akal dan rasionalnya, pakai pikiran Pak. Lahir, bagaimana Allah menciptakan alam semesta itu dengan sangat sempurna. Kalau modul itu sudah berhasil, kita turun ke modul kedua, yaitu antum fuqara'u ilallah. Lihat kelemahan manusia. Kita itu lemah, kita itu buru-buru, kita itu bodoh, kata Quran. Kita itu zalim, kita itu tergesa-gesa. Ketika lahir, kesadaran dalam diri kita akan kelemahan dan ketergantungan spiritual manusia kepada Rabbnya, maka lahir modul ketiga, yaitu bagaimana kita menanamkan wahdaniyatullah, keesaannya Allah. Pelajari di situ sifat-sifat Allah. Pahami Allah sebagai Al-Khaliq, yang maha pencipta, dan ciptaannya itu sempurna. Atas kesempurnaan ilmu, kesempurnaan kekuatan, kesempurnaan kebijakan dan hukumnya, maka lahir makhluk yang sangat luar biasa. Pelajari wahdaniyatullah. Kalau itu bisa kita pahami jamaah, baru kita turun ke modul yang keempat. Urgensi pentingnya menjadikan Allah dengan zat, sifat dan namanya yang sempurna itu sebagai satu-satunya zat yang kita sembah, mentauhidkan Allah. Ini urutannya 4. Kalau kita jadikan kurikulum untuk lembaga pendidikan, itu jadikan 4 modul jamaah. Yang pokoknya ada pernobaannya tapi Pak. Ketika dia melihat keagungan alam semesta, lahir pada dirinya, aku tidak mampu. Berarti ada zat di luar sana yang mampu menciptakan itu dengan sangat sempurna. Pelajari Allah. Kalau sudah kita tahu Allah sebagai Khalik, pencipta, pengatur, pemberi rizki dan segalanya di tangannya, wal khair kulluhu biyadik, sebagaimana Nabi mengatakan, kebaikan itu semuanya di tanganmu ya Rabbi. Berarti tidak boleh apapun bentuk ibadah itu kita tujukan kepada selain Allah. Ini dipahami dulu dengan benar-benar, dengan betul-betul, karena banyak manusia, terutama di zaman diutusnya baginda Rasul, kaum jahiliyah yang paham 2 konsep pertama. Paham 3 konsep itu, tapi salah di terakhir. Dia tahu alam semesta luar biasa. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala in sa'altahum, kalau kamu tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah. Mereka mengatakan siapa? Allah. Mereka tahu manusia ini tempat kekurangan. Akhirnya mereka mencari makhluk lain sebagai syafaat, perantara, karena mereka tahu Allah itu sangat sempurna dan tidak bisa ditujukan ibadah secara langsung. Di sini letak syiriknya. Ini salah Pak. Dia tahu kita lemah, kemudian dia cari yang lain. Maka apa kata Al-Quran tentang mereka? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala itu kata orang jahiliyah. Allata wal Uzza wal Manat, kami tidak menyembah itu, melainkan kata mereka, liyuqarribuna ilallahi zulfa, cuma hanya untuk mendekatkan diri kami dengan Allah. Itu ini salah Pak. Ini yang banyak keliru kaum muslimin di luar sana ketika berpikir, saya tidak bisa menunjukkan ibadah saya langsung kepada Allah, saya butuh yang lain Pak. Akhirnya mencari tawasul dengan sesuatu yang lain, menjadikan sesuatu sebagai pemberi syafaat, sebagai
tempat dia itu memperuntukkan ibadahnya hanya untuk mendekatkan dirinya dengan Allah. Ini kita pahami dulu konsep ini jamaah, sehingga kita paham. Setelah itu kita perhatikan apa yang disebutkan oleh pengarang kitab kita di sini, bab lanjutannya, bab fi asy-syafa'ah, bab berbicara tentang hukum syafaat. Ini bab penting. Orang syirik dalam bab ini banyak, dan ada orang di luar sana jamaah dari kaum Mu'tazilah, Khawarij, yang sama sekali tidak menetapkan adanya syafaat, hana syafaat-syafaat. Kalau kamu sudah ditetapkan ahli neraka, maka kamu ahli neraka. Kalau kamu ahli surga, maka kamu ahli surga. Tidak ada tindakan lain yang berlaku bisa menjadikan kamu keluar dari neraka masuk ke surganya Allah. Itu pandangan kaum Khawarij dengan Mu'tazilah, hana syafaat. Demi Allah saya katakan tadi sore ketika saya murajaah pembahasan ini, pandangan Khawarij teklil, Pak. Zalim sekali pendapat itu, Pak. Zalim itu. Saya tidak yakin saya bisa selamat dengan amal saya. Saya tidak yakin di hari kiamat saya tidak butuh yang lain. Jangankan di akhirat, kalau syafaat ini berbicara tentang akhirat, di dunia saja kita butuh. Itu zalim. Yang sangat zalim, banyak yang mengikuti pandangan seperti itu, Pak. Rugo drone, Pak. Kupunico. Zalim. Mohon maaf jamaah, kadangkala ketika video kamera ini diterbitkan, ada komentar orang mendoakan saya hidayah. Senang loh, Pak. Ya Allah, Nabi bersehat Ustaz. Ya Allah, Nabi petunjuk ke Ustaz. Ya Allah, semoga Ustaz istiqamah. Itu kami senang, Pak, dengan doa jamaah. Bagaimana saya tidak butuh di hari akhirat untuk hal yang seperti itu, Pak. Maka pendapat yang mengatakan tidak ada syafaat, kalau dia ahli nar maka untuk nar dia akan masuk, kalau dia ahli surga maka kepada surganya Allah dia akan masuk, itu pendapat yang sangat zalim, menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini satu sisi. Di sisi yang lain, ada orang yang masuk ke dalam perangkapnya syaitan. Syaitan membisikkan kepada mereka, mengatakan kamu kotor, kamu penuh dosa, kamu itu tidak pantas meminta kepada Allah, kamu itu harus malu ketika meminta kepada Rabbmu secara langsung. Akhirnya mereka mencari perantara. Itu namanya talbis iblis, perangkap. Seperti kita menangkap binatang di hutan, kita nampakkan yang bagusnya sehingga hewan itu terperdaya dan masuk ke dalam perangkap. Itu yang terjadi kepada masyarakat jahiliyah. Mereka mengatakan kami ini hamba Allah, kotor, dosa banyak, kami kurang, kami tidak layak meminta kepada Allah, maka kami butuh kepada orang-orang saleh yang sudah wafat itu. Dibangunlah untuk orang saleh itu patung-patung, dan dijadikan patung-patung mereka sebagai perantara dan pemberi syafaat. Maka jamaah kaum muslimin, penting kita memahami bagaimana sebenarnya syafaat dalam tinjauan Al-Quran dan hadis. Dan nanti kita lihat juga, karena ini pembahasan kitab akidah dan tauhid berlandaskan pernyataan dari Al-Imam yang sangat besar, sangat agung, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala.
Jadi kita lihat pandangan beliau. Rupanya jamaah kaum muslimin, ahlu sunnah itu pertengahan antara orang yang menafikan syafaat dan antara orang yang berlebihan dalam syafaat. Jadi kita ahli syafaat ada syafaat yang dinafikan oleh Al-Quran, dikatakan itu tidak ada dan tidak bermanfaat. Ada syafaat yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Itu yang kita cari. Yang paling beruntung siapa? Ini hadis yang sering kita baca dan disebutkan kembali di sini, hadis Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, annahu sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah. Itu Rasulullah bangga dengar pertanyaan laginya. Rasul berkomentar mengatakan, sungguh wahai Abu Hurairah, aku berfikir pertanyaan seperti itu tidak lahir kecuali darimu. Orang lain hai tanya ngata laginya. Anda yang akan bertanya tentang itu. Siapa yang paling beruntung dengan syafaat Rasulullah? Kalau tanya demikian, yang paling raya rubah limau watai maulid, yang hanya menempuh syafaat. Yang paling besar mengagungkan kelahiran Nabi, mereka yang berhak dengan syafaat. Tapi kita dengar jawaban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, baginda Rasul mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Siapa yang beruntung dengan syafaat Nabi? Yang mengatakan la ilaha illallah dan ikhlas dalam hatinya, murni. La ilaha illallahnya itu tauhid yang murni, jernih, tidak ternodai dengan syirik, tidak ternodai dengan maksiat. Itu orang yang paling beruntung dengan syafaat Rasulullah. Dari jamaah kaum muslimin, syafaat perlu kita pahami secara bahasa. Asy-syafa'u dalam bahasa Arab artinya menjadikan satu itu dua, menggandakan. Ada satu tambah satu jadinya syafa', genap. Lawannya katanya witir, kita kenal salat witir, tunggal. Allah bersumpah dalam satu ayatnya, wasyafa'i wal watar. Allah bersumpah dengan yang genap. Para ulama punya banyak penafsiran. Kalau di bulan Dzulhijjah ada tafsirnya Imam Ibnu Abbas, asy-syaf'u itu kata beliau hari nahar, tanggal 10 Dzulhijjah, karena 10 genap. Witir hari Arafahnya. Dengan 2 hari itu Allah bersumpah. Kebanyakan para ahli tafsir menafsirkan kata asy-syafa' itu dengan sesuatu yang berpasang-pasangan. Suami, istri, manusia diciptakan berpasang-pasangan, makhluk-makhluk diciptakan berpasang-pasangan. Allah bersumpah dengan berpasangan itu. Tapi kita yang belum menikah pun nggak perlu sedih, karena ada wal witir. Yang jomblo pun Allah bersumpah juga wal witir gitu. Dan yang dan demi yang tunggal. Yang tunggal itu berarti belum berpasangan. Dalam terminologi istilah syariah, syafaat itu menjadikan sesuatu sebagai perantara untuk mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan. Itu syafaat. Kadang-kadang tanya hebat tabut pak, muro-muro tabut, memalam-malam tabut, baik tanya yang lego, pu arti syafaat karena umpu. Syafaat itu mungkin sudah lumrah kita gunakan dalam bahasa kita, menjadikan sesuatu sebagai perantara. Kalau Anda datang bawa proposal sendiri ini untuk analogi duniawi, barangkali proposal dan permohonan Anda ditolak pak. Hanya itu riron. Anda butuh syafaat,
syafaat. Di akhirat ada kondisi kita butuh untuk hal seperti itu. Dan itu ditetapkan dalam Al-Quran. Ada syafaat yang khusus untuk baginda Rasul. Ada syafaat yang dimiliki oleh umat baginda Rasul atau manusia secara umumnya yang beriman kepada Allah dan diizinkan, diridhai untuk mereka syafaat. Butuh kita itu. Maka tadi saya katakan, kalau ada pandangan yang mengatakan tidak ada syafaat sama sekali, itu zalim sekali, Pak. Karena manusia itu butuh untuk hal seperti itu. Dalam satu hadis baginda Rasul mengatakan, tidak ada orang yang wafat, yang mati, kata Nabi, kecuali disalatkan untuknya oleh 40 orang yang tidak membuat syirik sama sekali. 40 terus. Dan kalau saya berfikir kajian tauhid seperti ini yang paling lain dicatat nan, Pak. Benar grup WhatsApp tanya hanjak kurang 40 orang. Bah meninggal tidak 40 betul aja. Yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Illa, kata Nabi, melainkan 40 orang itu akan memberikan syafaat untuk si mayit. Butuh itu. Di akhirat saya butuh doa Bapak Ibu jamaah kaum muslimin. Apalagi dengan syafaatnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk mendapatkan itu jamaah perlu kita perhatikan, jadikan diri Anda sebagai ahli tauhid. Ahli tauhid, jangan syirik. Kita baca firman Allah tabaraka wa taala yang disebutkan oleh penulis, qala ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Betapa banyak, kata Allah, para malaikat yang ada di langit tapi tidak bermanfaat syafaat mereka sesuatu apapun. Illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali, kata Allah, kalau Allah memberikan mereka izin. Ini digaris bawahi, izin Allah. Liman yasha'u wa yarda, dan ridha Allah. Ini yang diakui oleh Ahlus Sunnah sebagai syafaat yang diterima, terpenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama apa? Izin Allah. Allah kasih izin tidak, Pak? Kalau Anda ahli syirik, punya kesyirikan, tidak mungkin dapat izin. Syarat yang kedua, Allah ridha. Kalau Anda ahli syirik, maka tidak mungkin Anda dapat keridhaan Allah untuk menerima syafaat. Jadi jamaah kaum muslimin, ayat ini mengajarkan kita satu hal. Bukan semua syafaat itu dinafikan, ditiadakan, tapi ada syafaat juga yang disahkan dalam Al-Quran. Tapi dengan 2 syarat tadi. Izin, ridha. Seharusnya tertulisnya, Pak, 2 syarat syafaat yang sah. Izin Allah dan ridha. Kita ulangi ayatnya, coba kita tadabburi. Wa kam min malakin, kata Allah. Karena kalau berbicara tentang syafaat, kadangkala kita mencari makhluk-makhluk Allah yang sangat banyak itu, Pak. Ada yang mencari kuburan orang saleh, kan? Ada yang mencari kubur Nabi, kan? Ada yang mencari, yang semua mereka anggap itu bisa jadi perantara antara dia dengan Allah. Dalam ayat ini Allah kasih kita satu contoh, yaitu malaikat, Pak. Jadi supaya Anda tidak banding dengan yang lain lagi, Pak. Malaikat saja itu tidak bisa memberikan syafaat, kata Allah.
Para ahli tafsir mengatakan, kenapa dikasih contoh malaikat? Kijit jamaah, kijit harus malaikat contoh. Allah ingin memberikan tamsil dengan contoh yang paling tinggi. Malaikat. Kalau bicara tentang ukuran, malaikat paling agung. Dalam hadis Al-Bukhari, "Udzina li an uhaddis an malakin min hamalatil arsy." Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang salah satu malaikat dari pembawanya arsy Allah. Coba lihat agung malaikat itu seperti apa. Satu malaikat pembawa arsy-nya Allah. Nabi mengatakan, jarak antara syahmati udhunihi ila atikihi, ini antara daun telinganya dengan pundaknya, itu perjalanan sab'umi'atin am, 700 tahun. Berterbang burung 700 tahun, begitu jarak antara daun telinga malaikat pemikul arsy itu hingga ke pundak. Tapi malaikat yang agung itu, kata Allah, tidak akan diterima syafaat mereka kecuali Allah izinkan, Allah ridhai. Ini dikasih kita contoh dengan malaikat yang paling agung. Kata para ulama juga para ahli tafsir, kenapa harus malaikat? Karena kalau berbicara tentang jumlah dalam bab syafaat, mencari perantara, kadang kuantitas jumlah itu penting, Pak. Kalau makin jumlahnya ramai, insya Allah hasilnya lebih mendekati ada itu. Kalau berbicara tentang makhluk Allah secara jumlah, yang paling banyak siapa? Malaikat. Yang paling banyak malaikat. Dalam hadis Abu Daud, baginda Rasul mengatakan, attatis sama'u atta. Langit yang ada di atas kita itu berdesak-desakan dan sangat berdesak-desakan. Nabi kita mengomentari mengatakan, fahaqqan laha anta'id. Layak untuk langit itu merasa sempit, kata Nabi. Kenapa? Karena tidak ada jarak 4, kata Nabi, 4 jari di langit, kecuali ada satu malaikat yang dahinya itu dalam kondisi sujud. Buah jari karena sidro malaikat, buah jari karena sidro malaikat. Betapa banyaknya malaikat. Dalam hadis At-Tirmidzi ketika menceritakan Baitul Ma'mur di langit 7, tiap hari ada malaikat itu yang masuk ke Baitul Ma'mur, sejumlah 12.000 malaikat. Tiap hari 12.000 masuk. Kalau sudah masuk, malaikat itu tidak keluar lagi, besok masuk lagi, Pak. Dari awal Allah menciptakan dunia sampai hari ini, berapa banyak jumlah malaikat? Banyak. Agung, banyak. Berbicara tentang siapa yang lebih dekat dengan Allah, malaikat atau kita? Malaikat. Berbicara tentang segalanya, malaikat unggul. Walaupun demikian, kata Allah, malaikat itu tidak bisa mendatangkan syafaat kecuali Allah izinkan atau Allah ridhai. Ini kita yang mencari syafaat Allah, jamaah. Cari 2 syarat itu. Kira-kira Allah ridha tidak kepada saya? Supaya saya dapat syafaatnya baginda Rasul. Kalau kita misalkan baginda Rasul ingin memberikan kita syafaat, tapi Allah enggak ridha dengan kita, maka syafaat itu tidak berfungsi. Dan tentunya Rasul pun tidak akan memberikan. Cari itu ridha Allah. Akidah yang kita yakini ini, Allah ridha tidak?
Salat yang kita salat tadi itu Allah ridha tidak? Hadir kita dalam majlis ilmu seperti ini Allah ridha tidak? Kegiatan kita di rumah tangga kita Allah ridha tidak, Pak? Yang dilakukan anak-anak kita di rumah Allah ridha tidak, Pak? Cari itu ridha Allah. Kalau kita betul pencari syafaat, maka jadikan ridha Allah itu sebagai tujuan. Itu dua syarat tadi, izin, ridha. Kalau syarat ini ada, maka syafaat itu mungkin ada. Tidak wajib ada, tapi mungkin ada. Berkemungkinan ada, Pak, maka kita doa supaya bisa mendapatkan syafaat itu. Tapi kalau dua syarat ini tidak ada, izin Allah untuk pemberi syafaat tidak ada, ridha Allah untuk penerima syafaat tidak ada, maka syafaat itu mustahil ada, gak mungkin ada. Jadi itu mustahil ada. Coba bayangkan jamaah, coba direnungkan. Kalau syaratnya ada, syafaat itu belum tentu ada, tapi mungkin ada. Tapi kalau syarat itu tidak ada, itu mustahil ada syafaat itu. Begitu akidah Ahlus Sunnah menyimpulkan tentang perihal syafaat. Kita bukan kaum yang menafikan syafaat secara keseluruhan, hana syafaat tapu. Kita bukan seperti itu. Kita juga bukan kaum yang berlebih-lebihan dalam menetapkan syafaat, bahkan kadangkala terjerumus ke dalam kesyirikan. Kita juga bukan seperti itu. Tapi kita menetapkan syafaat dengan syarat. Yang penting terpenuhi dua syarat tadi, Pak. Maka Ahlus Sunnah menetapkan adanya syafaat Rasul yang khusus. Ini syafaat khasah di Rasulullah. Yang paling besar dari syafaat itu dalam hadis Al-Bukhari dinamakan dengan syafaat agung Rasulullah, syafaat uzma. Itu di padang mahsyar nanti jamaah. Rupanya dalam hadis mutawatir sahih, matahari itu didekatkan. Kita di padang mahsyar. Ada dari kita yang tenggelam dengan keringatnya. Ada dari kita yang keringatnya itu sejajar dengan mata dan telinganya. Ada dari kita yang teringatnya di tumitnya, di kakinya, di bahunya. Beragam kondisi manusia di padang mahsyar. Dan saat itu manusia mengeluh dan meminta supaya Rabb segera datang menghukumi umat manusia. Kembali kita ajulah, buru-buru tadi disebutkan dalam Al-Quran, Pak. Takaran, Pak. Bubagah aju. Kita berpikir setelah itu aman gitu. Berlari umat manusia dalam Sahih Al-Bukhari itu mencari Adam. Kita berlari ke Adam. Kita memuji-muji Adam, mengatakan engkau Adam diciptakan Allah dengan tangannya, dibentukkan oleh Allah dengan tangannya, dijadikan untukmu syurga, macam-macam keistimewaan Adam. Adam mengatakan, aku bukan untuk itu, aku sudah memakan apa yang Allah haramkan. Sekali cuma maksiat, satu cuma maksiatnya. Dalam surga dikeluarkan, Pak. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, malu kita umat manusia. Adam penduduk surga dengan satu maksiatnya dikeluarkan. Kita yang sedang di luar surga ini, dengan banyak maksiat yang kita lakukan, jangankan satu yang haram, Pak, macam yang haram kalau dapat jauh, kita masih berpikir kita akan masuk surga. Yakin dulu, Pak, ahli surga aku, atau surga kamu. Adam dengan satu maksiat itu mengatakan, lastulah, aku bukan untuk syafaat itu. Coba datang Nuh, datangi Nuh, lari kita ke Nuh. Rupanya Nuh juga mengatakan, aku terburu-buru berdoa kepada anak-anak. Lari kita ke Ibrahim.
Ibrahim mengatakan aku pernah berdusta karena Allah 3 kali. Lari kita ke Musa. Musa mengatakan aku pernah membunuh jiwa yang tidak bersalah. Lari ke Isa kita. Akhirnya mereka mengatakan Muhammad. Cari Muhammad. Baru baginda Rasul datang dalam sahih, bermunajat di bawah arasy-Nya Allah, memuji Allah dengan nama dan sifat yang tidak pernah dipuji sebelumnya, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala datang dan menghukumi umat manusia. Itu syafaat uzma namanya. Itu khusus untuk Rasulullah. Ada syafaat yang khusus untuk Rasulullah yang bisa meringankan azab penduduk neraka. Itu doa Rasul dan diberikan oleh Allah untuk Rasul, meringankan azab pamannya Abu Talib dalam neraka. Abu Talib itu azabnya paling ringan, mengenakan 2 terompah 2 sandal dari bara api neraka. Yatadahdah, dalam satu riwayat itu mendidih kepalanya dengan 2 terompah dari api neraka itu, dan itu seringan-ringannya azab. Itu khusus untuk baginda Rasul. Dan satu lagi syafaat yang khusus untuk baginda Rasul, ketika ahli syurga sudah berdiri di depan syurga, mereka tidak diizinkan masuk syurga kecuali dengan syafaat Rasulullah itu. Itu penafsiran untuk firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar, fa idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika mereka datang ke pintu surga, kata Allah, wa futihat, dan dibukalah untuk mereka pintu surga itu. Ada kata dannya itu. Nanti kita baca lagi Quran surat Az-Zumar, ketika berbicara tentang penduduk neraka berdiri di hadapan neraka, Allah mengatakan wa idza ja'uha futihat, enggak ada kata dan, langsung dicobloskan mereka ke dalam neraka. Para ahli tafsir, para ulama kita berdasarkan beberapa hadis menyimpulkan, rupanya penduduk surga itu di depan pintu surga, mereka tidak langsung masuk surga, jamaah. Di situ hadir baginda Rasul memberikan mereka syafaat dan membuka untuk mereka pintu surga. Nanti kita lihat ayat lain, rupanya di sana juga datang para malaikat mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, penyambutan-penyambutan yang mewah dan istimewa untuk penduduk surga itu. Bertanya para sahabat dalam Musnad Imam Ahmad, ya Nabi Allah, bagaimana kami tahu rumah kami di surga? Aku penasaran sih, Pak. Kira-kira nyetamong surga kiban tetepu rumah lompat, rumah roh nepat jamaah, dan rumah tanya mandum insyaallah. Rupanya baginda Rasul mengatakan mereka tahu rumah mereka di surga melebihi rumah mereka di dunia. Kata para mufassirin, sebelum masuk surga rupanya para malaikat itu sudah memberikan kita briefing, Pak, kayak peturir mau katanya, Pak. Kita udah tahu rumah kita mana, tempat kita apa, jatah nikmat yang kita dapatkan apa saja di dalamnya. Itu syafaat khusus untuk Rasulullah. Banyak berselawat kepada Rasul, ikuti tata cara ibadahnya Rasul, ittiba. Belajar kita. Salat kita itu dari takbir sampai salam kita itu, kalau ditanyakan kamu takbir seperti itu dari mana kamu mengambilnya, kita bisa mengatakan Rasul bersabda seperti ini. Ittiba Nabi. Itu kunci untuk kita dapatkan syafaat. Baik jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan kita lanjutkan pembagian dan klasifikasi syafaat ini dengan izin Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan membaca beberapa ayat dan hadis-hadis baginda Rasul tentang syafaat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita min ahli jannatihin na'im dan menjauhkan kita dari nerakanya Allah. Fal'iyadu billah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.